Oke, sudah 17. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan sesi pertemuan yang ketiga. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Keras ya? Benar, Pak. Keras ya? Iya, Pak. Keras. Oke. Soalnya ini di sekolahan, jadi nggak berani kayak di rumah bengok-bengok ya. Ini langsung aja saya share screen untuk yang materinya. Nah, ini seperti ini. Oke, bilangan kuantum itu kelanjutan dari konfigurasi elektron, kemudian elektron valensi dan diagram orbital. Ya, nanti kalau nggak paham untuk yang dua itu elektron valensi dan diagram orbital akan saya kasih link lagi untuk mengingat-ingat ya. Tapi nanti setelah Zoom ini silakan buka e-learningnya ya, sudah saya siapkan post testnya. Tapi silakan belajar dulu sebelum mengerjakan post testnya. Insya Allah saya setting sampai jam 16. Jadi belajar dulu baru kerjakan post testnya. Santai saja ya. Oke. Oke, langsung aja ke sini. Peta konsep untuk bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu nanti akan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, nomor 1 ya. Lambangnya adalah N kecil, ya. Lambangnya adalah N kecil. Dia akan menyatakan sebagai kulit atom, ya. Kemudian bilangan kuantum azimut itu lambangnya L, ya. Itu nanti akan menyatakan orbital. Ya. Kemarin kalau yang di MIPA 34 itu orbital itu nanti akan ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D, dan ada orbital F. Ya. Nanti yang masing-masing akan saya jelaskan di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Lambangnya adalah M. Ya, di mana nanti di dalam orbital S ini kemarin tuh ada satu orbital untuk apa? Orbital S itu ada satu orbital, kemudian magnetiknya di sini. Jadi satu kamar ini sebagai bilangannya 0 nanti. Kalau untuk yang P itu ada 3 orbital, maka nanti kamar yang pertama itu di kode kasih 01, ini adalah 0, ini baru plus 1. Kemudian kalau orbital D, nanti itu ada 5 kamar kemarin, ya, ada 5. Itu mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian untuk orbital F itu ada 7. Nah, saya tulis ini aja biar apa yang F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ukuran 1, 7. Jadi mulai dari, ini M-nya, magnetiknya itu mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Itu kalau F nanti. Kemudian, bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin. S itu adalah arah putaran elektron. Arah putaran elektron itu ada yang, kalau yang pertama itu tegaknya ke atas. Gambarnya ke atas kemarin, itu putaran elektronnya adalah plus setengah. Kemudian kalau yang kedua, ke arah bawah, itu adalah min setengah. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Dalam prinsip bilangan kuantum ini menggunakan prinsipnya Pak Aufbau, yaitu konfigurasi elektron kemarin, kemudian kapasitas elektron tiap orbital dalam kulit, ini kapasitasnya. Kalau M kemarin isinya 2, kemudian kalau P maksimum 6, D maksimum 10, F maksimum 14. Kemudian ada aturan Hund ya. Yang pertama harus diisi penuh dulu, setengah penuh baru penuh. Baru terbentuklah konfigurasi elektron, juga akan ketahuan elektron valensinya, kemudian baru kita tahu dari informasi itu akan tahu letak unsur dalam tabel periodik. Oke.
Ini agak tertutup, saya geser. Ya. Bilangan kuantum utama N, itu lebih detail penjelasannya. Bilangan kuantum utama N menyatakan posisi elektron dalam kulit atom. Nah, saya akan nanti menjelaskan. Kemudian menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Semakin besar nilai N atau kulit, tingkat energi atomnya akan semakin tinggi. Nah, bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1 sampai 7. Ini sama dengan nomor kulit. Kulit pertama, kulit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi N itu menyatakan kulit nomor 1 sampai nomor 7. Nah, seperti ini. Kemarin kan simbol dari kulit kan mulai dari N bisa 1 sampai 7 atau dari K sampai Q. Ya, itu kulit atom. Nanti istilahnya kemarin kan gini, kalau saya sebelumnya saya punya 2P6, nah inilah yang dikatakan sebagai siapa? Bilangan kuantum utamanya. Jadi kan ini N-nya artinya 2, seperti itu. Kalau saya punya 3D5, berarti inilah yang dikatakan sebagai bilangan kuantum utama, 3. Itu ya. Kemudian ada pokoknya 4S2. Nah, 4-nya ini disebut sebagai bilangan kuantum utama. Harganya 4. Ini contoh-contohnya. Nah, yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Lambangnya adalah L. Menyatakan subkulit atau orbital. Nah, ini contoh. Subkulit S itu punya bilangan kuantum L yang sama dengan 0. Jadi, kalau ada subkulit S, pasti L-nya 0. Ya. Kemudian kalau ada subkulit P atau orbital P, pasti harga L-nya 1. Kemudian kalau subkulit D, pasti harga L-nya 2. Kemudian kalau ada subkulit D, F, L-nya harganya 3. Contoh ya tadi, 1S2. Nah, 1 ini menyatakan lambang dari bilangan kuantum utama, 1. Kemudian S ini menyatakan azimutnya. Nah, S selalu punya kode 0. S selalu punya kode 0 ini. Nah, saya coba yang lain. Misalnya 2P3. Jadi N-nya itu ini 2. Bilangan kuantum azimutnya L-nya karena P berarti harganya 1. Jadi kode 1. Itu ya. Coba lagi 3D6. Berarti N-nya sama dengan berapa? 3. Nah, L-nya sama dengan 2. Wah, oke. Gampang kan? Cuma gitu saja kan? Iya, Pak. Oke, sip. Lanjut. Nomor 3, bilangan kuantum magnetik. Magnetik. Nah, di magnetik, contoh, harga L0, subkulit S. Di S itu kemarin waktu diagram orbital cuma punya 1 kamar. Nah, kamarnya itu boleh digambar garis, lingkaran, atau kotak, terserah. Ya. S hanya punya 1 kamar, 1 garis, 1 kotak, 1 lingkaran. P punya 3, 1, 2, 3. Maka M-nya, ya, kalau M-nya untuk S ini selalu 0. M-nya S selalu 0. Tapi kalau M-nya P itu kemungkinannya bisa -1, bisa 0, bisa +1. Ya. Kemudian untuk yang D, M-nya, magnetiknya, bisa kamar 1, 2, 3, 4, 5, bisa -2, -1, 0, +1, +2. Ya. Kemudian, kalau untuk F, itu ada 7. Ya, ada 7 kamar kemarin, aku bikin diagram orbital. Itu M-nya, magnetiknya, kamar pertama itu -3, kamar kedua -2, kamar ketiga -1, kamar keempat 0, kelima +1, ke-6 +2, ke-7 +3.
Jadi kalau saya punya angka, misalnya gini, 2P5. Berarti M-nya, bilangan kuantum utamanya adalah 2. Kemudian bilangan kuantum azimutnya P berarti 1 ya. Ya, P berarti 1. Nah, di dalam P itu kan ada kamar 1, 2, 3. Ya. Kode kamarnya min 1, 0, plus 1. Nah, elektronnya ada 5. Kita sebar elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat, elektron kelima. Oh, saat elektron kelima ternyata menempati angka berapa ini? 0. Betul, pintar, 0. Dan, oh ya, S-nya belum ya. S-nya nanti belakangan di bawahnya ya. Nggak saya jelaskan dulu ya. Kemudian saya coba yang D, namanya. Mintanya berapa? 3D7. Berarti keterangannya adalah N-nya sama dengan 3. L-nya untuk D berapa tadi? 2, pintar. Nah, D kan kamarnya ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kode M-nya itu melalui min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, kita isikan elektronnya. Elektron terakhir nomor 7 di mana letaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini letak ya. Berarti M-nya adalah min 1. Sip, sudah bisa semua. Gampang kan ya? Oke. Inilah cara menentukan magnetiknya. Oke. Yang terakhir, materinya singkat dari ini, gampang-gampang ya, jangan dianggap angel, gampang ya. Ya. Bilangan kuantum spin S. Jadi kalau kalian istilahnya pernah spin bundle Suzuki spin, berputar kan artinya kan, gambarnya iklannya kan juga berputar kan. Nah, elektron juga bisa berputar, bergetar. Berputarnya bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri. Ya. Kalau berputar ke arah ini seperti ini, ke arah kanan ya, kanan, maka S-nya adalah plus 1. Simbolnya adalah nanti saat menggambar elektronnya berdiri. Kemudian kalau gambar simbolnya elektronnya ke bawah, ya, maka nanti lambang spinnya adalah min setengah. Ya. Menyatakan arah putaran elektron atau berotasi sewaktu elektron berputar mengelilingi atom, itu spin. Nah, jadi kalau saya punya contoh 1s1, berarti ini 1 elektron saja. M-nya kan berapa ini? M-nya 0 ya. Nah, kalau saya tulis bilangan kuantum lengkapnya ini, contoh 1 ini, berarti M-nya sama dengan 1. Kemudian apa? L selalu 0 ya, S ya. Kemudian untuk M-nya juga selalu 0. Ya, baru spinnya, karena dia 1 elektron berdiri, maka lambangnya adalah plus setengah. Ya. Contoh yang lagi, 2s2. Elektron terakhir di 2s2. Kan gambarnya kan yang biru ini kan. Berarti kalau saya lihat, elektron terakhir pada s2, itu kalau saya tentukan M-nya, itu sama dengan berapa? 2. L-nya 0 ya. M-nya juga selalu 0 karena S. S-nya, spinnya, lihat yang biru. Biru mengarah kemana? Ke bawah ya? Iya. Berarti min setengah. Nah, inilah yang dikatakan keempat bilangan kuantum. Ya ini, bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, spin. Inilah informasinya. Nah, sebenarnya cuma ini untuk materi pagi ini. Ya, sebenarnya cuma ini. Gampang sekali kan? Alhamdulillah gampang. Ya. Oke. Contoh berikutnya. Nah, jadi ini adalah gambaran umum. Kalau saya punya konfigurasi elektron 1s2. Ya. 1 itu menyatakan kulit atom atau tingkat energi atau bilangan kuantum utama N-nya 1. Ya. Kemudian S menyatakan subkulit atom atau subtingkatan energi. Kemudian bilangan kuantum azimutnya L itu selalu 0 kalau S. Selalu 0. Kalau P 1, kalau D 2, kalau F 3. Nah, kemudian di dalam orbital S itu ada satu kamar, ada bilangan kuantum magnetik yang harganya juga selalu 0.
Kemudian karena elektronnya ada 2, ini elektron pertama, saya kasih merah aja, ini elektron pertama, yang biru itu elektron kedua. Maka azimutnya 0, magnetiknya 0, elektron terakhirnya pada elektron kedua itu karena turun berarti min setengah. Ya. Nah, nanti di dalam bilangan kuantum itu pertanyaannya itu biasanya pertanyaannya adalah gini. Tentukan keempat bilangan kuantum pada elektron terakhir. Ini biasanya di sini. Jadi biasanya pertanyaannya adalah pada elektron terakhir biasanya. Ya. Seringkali ditanyakan pada elektron terakhir. Umpamanya berarti kalau saya soalnya adalah 14 silikon, langkah pertama adalah tuliskan konfigurasi elektronnya. Kemarin ada cara cepat, yaitu apa? Ne, 10 Ne, 3S2, 3P2, 10, 12, 14. Ya. Berarti pada elektron terakhir itu ada di konfigurasi 3P2. Pada konfigurasi 3P2. Nah, tiganya ini menyatakan bilangan kuantum utama 3. Kemudian P-nya itu menyatakan bilangan kuantum azimut. Berarti P lambangnya L1 ya. Kemudian di dalam P itu ada magnetiknya, kan ada di kamar. Min 1, 0, plus 1. Nah, di saat P2, ini elektron pertama, ini elektron kedua, saya kasih merah. Nah, inilah yang menjadi elektron terakhir. Elektron ke-14. Maka harga M-nya adalah 0, saya tulis 0. Ya, saya tulis 0. Karena gambarnya adalah elektronnya berdiri, berarti spinnya adalah plus setengah. Ya. Jadi langkah pertama adalah konfigurasi elektron, lalu lihatlah pada elektron terakhirnya, baru ketahuan keempat bilangan kuantumnya, N, L, M, S, seperti ini. Nah, nanti kalau ditanya berapa jumlah elektron yang berpasangan, ya, berapa elektron yang berpasangan, berarti nek 10 ini kita bagi 2, dapat 5. Ya. Kemudian kalau kita gambar kemarin yang S ini, yang S itu kan ada 1, 2 gitu kan ya. Berarti 5 tambah 1 berarti 6. Kalau kita berapa jumlah elektron yang berpasangan, jawabannya berapa elektronnya? 5 tambah 1, 6 gitu ya kalau ditanya. Dalam 14 silikon berapakah jumlah elektron yang berpasangan? Ada 6. Caranya, ini tadi kan 10, bagi 2 ketemu 5. Ditambah orbitalnya S, karena perpasangannya kan 1, berarti 6. Ya. Kemudian ditanya, berapakah elektron yang sendirian atau tidak berpasangan? 2. Pintar. Jawabannya adalah 2, gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada berapa orbital? Ada berapa orbital? Ada berapa orbital? Ayo. Ini kan tersembunyi nih. Ini kan ada tersembunyi. Kalau ditulis lengkap kan gini. 1S2, 2S2, 2P6 kan gitu kan, penggantinya Ne kan gitu kan. Berarti ini orbitalnya ada berapa? 1, 2, ini ada 3, berarti 6 ya. Ada 6 ya orbitalnya ya. Ini 1, 2 tambah 3, 6. 6 ada 7. 7 terus 8, 9. Ada 9 orbital. Kalau ditanya seperti itu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Jadi S 0, P 1, B
D2, F3. Ya. Contoh berikutnya. Tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir pada 29 tembaga atau cuprum. Itu kalau kalian lihat cuprum itu bahasa Latin ya. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah tembaga. Ya. Jadi cuprum itu bahasa Latin, tembaga bahasa Indonesianya. Maka konfigurasi elektron cara cepat untuk apa kemarin? Cu adalah AR itu 18, 4S2, 3B9. Ingat, 3B9 kemarin harus dipenuhkan dulu kan ya. Caranya satu elektron dari S tereksitasi ke D9 sehingga menjadi D10. Baru keadaannya adalah sekarang stabil. Nih. Nah, di sini elektron terakhirnya ya, itu terletak pada 3D 10, bukan pada 4S1. Jadi pertanyaannya nanti ada gini. Tadi apa? Pada elektron terakhir. Kadang ditanyakan pada elektron terluar. Bedanya begini. Kalau terakhir, itu lihatlah deretan yang paling belakang. Itu terakhir. Pada elektron terakhir itu lihatlah pada yang konfigurasi paling belakang. Tapi kalau ditanya pada elektron terluar, lihatlah kulit terbesar. Kulit terbesar. Berarti pada kulit terbesarnya angka berapa ini? Berapa? Oke, betul. Pada 4S1. Jadi kalau terakhirnya pada 3D10. Jadi nanti pertanyaannya kadang-kadang ada yang nyeleneh, yaitu pada elektron terluar. Lihatlah kulit terbesar. Kalau pada elektron terakhir, lihatlah pada konfigurasi terakhirnya. Ya. Kita jawab. Pada elektron terakhir, yaitu pada D, maka D itu punya 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Magnetiknya, kulit pertama, kamar pertama itu -2, kamar kedua -1, kamar ketiga 0, kamar keempat +1, kamar kelima +2. Ya. Karena D jumlahnya ada 10, maka kita isikan elektron pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elektron terakhirnya ada di sini yang merah ini. Ya. Sehingga kalau kita jawab pertanyaannya, 3 menyatakan N. D itu menyatakan azimutnya L. Kemudian magnetiknya menuju angka berapa tadi? +2. Nah, kemudian elektron terakhirnya yang merah ini kan ke bawah. Berarti simbol spinnya adalah -setengah. Oke. Sekarang kalau saya tanya pertanyaannya ini, tentukan keempat bilangan kuantum pada kulit terluar. Pada kulit terluar, berarti jawabannya kan di sini ya? Iya. Ya. Nanti jawabannya gimana? N-nya adalah 4, L-nya sama dengan berapa? S selalu 0. Kalau S selalu 0 ya, M-nya juga selalu 0. Ya. Karena S1 kan berdiri 1 gitu kan. Berarti positif. Berarti S-nya adalah +setengah. Jadi pertanyaan sudah kejawab kedua-duanya. Yang terakhir yang ini, ya, ini yang terakhir. Kalau yang terluar, yang bawah ini. N4 ini ya. Sangat mudah pembelajaran pagi ini. Oke, kita lihat. Nah, contoh yang berikutnya. Tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dan terluar. Nah, sekarang tak perjelas lagi. Insya Allah bisa nih. Pada 27 kobalt. Ya. C itu kobalt, unsur kobalt. Tuliskan konfigurasi elektronnya. Saya pakai cara cepat, yaitu 18 argon, 4S2, 3D7. Kalau yang dijawab dulu terakhir dulu ya. Kalau terakhir, kita lihat yang paling akhir. Cimburi dewe, 3D7. Ya kan? Maka 3-nya menyatakan N. 3.
D-nya menyatakan L, kemudian di dalam D itu kan ada magnetiknya kan 5 kan, mulai dari min 2 sampai plus 2. Karena jumlahnya 7, silahkan dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, elektron ke-7 terakhir itu pada M-1 ini ya. M-nya min 1. Nah, karena gambarnya ke bawah, maka spinnya adalah min setengah. Itu jawaban untuk yang terakhir. Kalau menjawab pertanyaan yang terluar, berarti jawabannya apa? Lihatlah kulit terbesarnya. Ini kan kulit ketiga, ini kulit keempat. Oh, berarti kita ambil yang 4S2. 4S2. Ya, 4S2. Gampang. M-nya, 4-nya N ya. Kemudian S selalu 0. 0. M selalu 0. Kalau ketemu S, langsung ya. L selalu 0, M selalu 0. Baru dilihat, oh pada elektron kedua dalam 4S2 itu ke bawah. Berarti S-nya, spinnya adalah min setengah. Gampang sekali ya ini ya. Nanti insya Allah file ini saya kasihkan ke kelas, juga videonya nanti tak kasihkan juga. Jadi nanti biar bisa mempelajari ulang, baru nanti nyoba post testnya. Ya, oke, lanjut. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau yang itu tuh nggak distabilin dulu nggak sih? Yang mana? Oke, saya jawab ulang ya. Kemarin kalau ketemu D ya. Jika D-nya 4, maka stabilkan menjadi D5. Kebetulan ini kan D7, berarti di luar aturan itu ya. Yang kedua, ini kan setengah penuh. Kalau yang penuh, kalau nanti ketemu D9, nanti stabilkan menjadi D10. Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab? Sudah terjawab pertanyaannya? Jadi ini sudah stabil. Kalau menemui D9 itu tidak stabil, harus distabilkan ke D10. Kalau menemui D4 itu belum stabil, harus distabilkan ke D5. Itu ya. Ini kan D7 di luar aturan, sudah benar. Oke? Ya, Pak. Sip. Ya. Contoh lagi. Suatu konfigurasi elektron pada elektron terakhirnya mempunyai bilangan kuantum. Nah, ini tak balik. Pertanyaannya tak balik. Ya. Diketahui bilangan kuantumnya, ditanya nomor atomnya. Berarti kalau tadi saya pikir dari A sampai Z, sekarang saya mulai dari Z ke A. Gampang ini, tenang aja. Caranya gini, mempunyai bilangan kuantum N3. Kalau N3 tulis langsung 3. Gitu ya. L1 itu pasti P ya. L1 pasti P, tulis P. Nah, kemudian langsung digambar, P itu punya 3 kamar. 1, 2, 3. Magnetiknya min 1, 0 plus 1. Kebetulan di sini mintanya elektron terakhirnya pada 0. Dilihat aja. Min 1, 0 berarti 1, 2. 1, 2. Berarti elektronnya cuma ada berapa? Cuma ada 2. Oke. Kemudian keterangannya, oh S-nya berdiri. Oh pada M0 itu berdiri kan seperti ini. Berarti P-nya berarti terakhir adalah 3P2. Sudah, kita itu apa? Berpikir mundur. 3P2. Berarti sebelumnya 3S2 ya. Sebelumnya lagi 2P6. Sebelumnya lagi 2S2. Sebelumnya lagi 2S2. Kalau kita hitung 2, 2, 6, 10, 2, 12, 2, 14. Oh, ternyata elektronnya jumlahnya 14. Jumlahnya 14. Ya, jumlahnya 14. Berarti saya kasih XC, namanya ya, XZ terserah. Jadi elektronnya 14, saya tulis 14. Seperti ini. Kemudian di keterangan memiliki neutron sebanyak 15. Kemarin kan begini, mencari neutron kan apa kemarin? Mencari neutron kan mana apa? Atas dikurangi bawah ketemu neutron. Ya kan? Atas nomor massa dikurangi nomor atom ketemu neutron. Nah, ternyata neutronnya tengah-tengah itu 15. Z-nya nomor atomnya sudah ketahuan 14. Tinggal dibalik lagi, 14 tambah 15 berapa?
29. Berarti sudah ketahuan. Nah, sebenarnya nomor atom 14 itu adalah unsur silikon Si. Dan nomor masanya dijawab, oh 29. Seperti itu jawabannya. Jadi dari soal bisa dibolak-balik, mau dari unsurnya atau dari konfigurasinya bisa semuanya. Ya. Silakan dari sini ada pertanyaan enggak? Saya jelaskan kalau bingung. Oke, paham? Oke, kita insya Allah ya, kita cari soal berikutnya. Nah ini, contoh yang lain. Tentukan konfigurasi elektron dan nomor atom, konfigurasi elektron dan nomor atom dari unsur-unsur yang punya bilangan kuantum seperti ini. Gampang. Ya. Ini kurang ke kiri nih ya, kurang ke kiri ini gambarnya. Tak kirikan aja. Nah, yang A ya. N-nya 2. Ya terus saja 2. L-nya 1 berarti P. Gitu ya. M-nya mintanya 0. Ya udah digambar P itu 1 2 3. Magnetiknya min 1 0 per 1. S-nya berdiri. Udah gampang. 1 2. Ketemu 2P2. 2P2 berarti kita berpikir mundur. 2P2 berarti sebelumnya 2S2, sebelumnya 2S2. Maka kita hitung elektronnya. 1, 2, 3, 6. Oh, berarti nomor atomnya adalah nomor atom 6. Ya. Nomor atom 6 itu kalau kalian lihat di tabel adalah karbon. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua. N-nya 2, tulis 2. L-nya 0 berarti S. M-nya 0 berarti 0 magnetiknya. Nah, tetapi S-nya adalah min setengah berarti berdiri baru turun. Berarti S-nya 2. 2S2. Kita tulis 2S2. Sebelumnya adalah 1S2. Kalau kita jumlah elektronnya 4. Berarti nomor atomnya 4. Kalau kalian di tabel periodik itu 4 itu adalah berilium. Ya. Contoh yang ketiga, C. N-nya 3, tulis 3. L1 pasti P. L1 pasti P ya. Kemudian di dalam P itu magnetnya adalah plus 1 tapi berdiri. Di kamar plus 1 tapi elektronnya berdiri. Kita gambar saja. 1, 2, 3. Kan di sini mintanya M-nya plus 1 terus berdiri. Oh ternyata elektronnya ada 3. 3P3. Maka kita hitung mundur. 3P3 sebelumnya adalah 2S2, sebelumnya 2P6, sebelumnya 2S2, sebelumnya 1S2. Makanya kemarin di tabel konfigurasi elektron, saya kasihkan urutannya lengkap, biar kamu gampang menghafalkannya. Nah, kalau kita hitung elektronnya ini, semuanya adalah 15. 15 elektron berarti menyatakan nomor atom 15. Kalau kalian lihat di tabel periodik, 15 punyanya fosfor. Seperti ini. Contoh yang D. N-nya 3, tulis 3. L-nya 2 pasti D. L2 pasti D. Nah, D itu punya 5 kamar, gambar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Magnetiknya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Lalu isikan. Oh, ternyata pada kamar M, min 2, itu elektronnya adalah turun. Nah, ini. Pada kamar M, berarti kita isikan saja 1, 2, 3, 4, 5. Mintanya di kamar M-2 elektronnya turun. Ya, saya gambar ya. Kalau kita hitung elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 3D6. Nah, 3D6 taruh belakang seperti ini. Kita mundur 3D6, 4S2. Kalau kalian hafal patokannya golongan 8 kemarin, langsung bisa jujuk 18 argon 4S2 3D6. 18 tambah 2 20 tambah 6 26. Oh, atom nomor 20 adalah besi kalau tinggal di tabel periodik. Seperti itu. Ya. Soal ke-5. N-nya 3, tulis 3. L2 itu D, tulis D. Lalu D gambarlah kamarnya 5. 1 2 3 4 5. Kasih keterangan M-nya. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, dilihat pada kamar M0, itu elektronnya berdiri.
Udah kasih aja 1, 2, 3. Kamar M0, elektronnya berdiri. Tinggal dihitung 1, 2, 3. Oh, 3D3. Letakkan paling akhir. Sebelum 3D3 pasti 4S2. Nah, kalau kalian lihat cara cepat kemarin, cara pendek, sebelum 4S2 adalah 18 argon. Nah, kalau kita hitung 18 tambah 2, 20, tambah 2, 3, 23. Nomor atom jumlah elektron 23 adalah punyanya vanadium. Kalau lihat di tabel periodik. Ya. Kalau saya insya Allah sudah hafal, insya Allah. Tapi kadang-kadang lupa juga namanya lupa. Nah, inilah penggambaran kalau ketahuan dari bilangan kuantumnya dibuat atomnya atau nomor atomnya. Ya, seperti itu penggambarannya. Kita lanjut. Nah, manakah yang benar, manakah yang salah, apa alasannya? Ini penjelasannya. Nomor 1, saya dikasih soal N-nya 1, berarti 1 ya. Kemudian L-nya 0. L0 pasti S. M-nya S itu pasti 0. Tidak pernah yang lain. Maka ini keterangannya salah. Tidak ada M yang berupa pecahan. Pasti magnetiknya S itu 0. Nah, salahnya di sini. Ya, salahnya di sini. M tidak pernah pecahan. Ya, tidak pernah pecahan. M0 itu pasti, MS itu pasti 0. Contoh yang kedua. N-nya 3, tulis 3. L0, oh punyanya S. M0, S benar ya. Nah, mintanya elektronnya berdiri. Ya kan? Mintanya berdiri. Berarti 3S1. 3S1 semuanya benar. Oh benar. Berarti ini salahnya kan di sini. Kalau nomor B ini sudah benar semua. Ya. Contoh yang kecil. Bilangan kuantum utamanya 2, tulis 2. Kemudian azimutnya L2. L2 itu D. Nah, kemudian salahnya di mana? D, orbital D, itu minimal dimulai dari 3D. Tidak ada konfigurasi elektron 2D itu tidak ada. Tidak ada konfigurasi elektron 2D. Minimal adalah 3D. Jadi tahu ya salahnya ya? Bukan 2D tapi minimal 3D. Nah, akibatnya keterangannya salah. Contoh yang keempat, bilangan kuantum utamanya 4. Kemudian magnet azimutnya adalah 3. 3 itu berarti adalah F. Ya. Kemudian F itu pasti punya kamarnya 7 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magnetiknya tulisan. Min 3, min 2, 0, min 1, 0, per 1, per 2, per 3. Kemudian mintanya M-nya pada kamar min 2. Kamar min 2. Dan berdiri. Oh berarti 1, 2. Berarti 4F2 itu ada. 4F2 itu ada. Ya. 4F2 itu ada, maka pernyataannya adalah benar. Ya, pernyataannya adalah benar. F itu minimal 4F, tidak ada 3F tidak ada ya. Jadi 4F itu sudah minimal, tidak ada konfigurasi elektron 3F. Ini adalah konfigurasi minimal 4F itu betul. Yang kelima, diketahui utamanya ada 3, tulis 3. Kemudian L-nya 2, oh berarti D. Gambar aja di langsung. 1, 2, 3, 4, 5. M-nya min 2, 0, min 1, 0, per 1, per 2. Terus mintanya pada magnetiknya kamar plus 1. Kamar plus 1 ini ya. Plus 1. Kemudian elektronnya, nah ini. Elektron spin itu kan cuma ada min setengah atau plus setengah kan. Ini ditulis plus 1. Oh tidak ada. Ya. Jadi spin itu hanya min setengah atau plus setengah, tidak pernah utuh bilangan ini. Ini salahnya di sini. Tidak ada spin yang plus 1, adanya min setengah atau plus setengah. Jadi pernyataannya adalah salah. Jadi kalian sekarang sudah bisa ngerti mana soal yang salah, mana soal yang benar, dan bisa memberi alasannya. Itu yang paling penting, memberi reason, ya, alasan. Habis.
Oke, berarti pembelajaran pagi ini cuma seperti ini, sangat mudah ya. Silahkan, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya persilahkan. Saya Pak mau tanya. Oke, silahkan. Apa pertanyaannya? Tadi yang 18 argon itu kok bisa begitu Pak? Oke, 18 argon kok bisa begitu? Saya balik ya. Yang ini kan? Yang ini? Iya Pak. Oke. Kemarin sudah mempelajari cara cepat atau belum saat konfigurasi elektron? Sudah ya. Jadi gini, di FE ini ya. FE kalau kalian tulis standar kan seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 3D6. Kan panjang seperti ini. Ya kan? Nah, kemarin berdasarkan siapa? Golongan 8A itu boleh disingkat. Ini jumlahnya kan 18. Sama dengan argon. Nah, 18 argon ini, sepanjang ini, boleh kalian tulis langsung seperti ini, boleh. Jadi, dari 1S2 sampai 3P6, ganti seperti ini, dalam kurung, AR, tutup kurung, langsung lanjut, 4S2, 3D6. Seperti itu cara cepatnya. Ya. Kemarin, ini yang tanya, kemarin dari kelas mana ini? Sebelumnya? MIPA 8. Oke, dari kelas 8 ya. Berarti nanti tak share lagi tentang konfigurasi elektron ya, di kelasnya ya. Ya Pak. Nanti saya share lagi yang PPT konfigurasi elektron, jadi kalian bisa mempelajari ulang. Dan saya kasih linknya nanti. Jadi karena sekarang kan kelasnya campuran, berarti kan pola pikirnya kan belum sama ya. Nah, supaya sama, setelah ini nanti saya share ulang PPT konfigurasi elektron sama videonya. Kemudian saya share lagi yang ini sama videonya. Biar dipelajari ulang bisa gampang. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Oke. Yang lain silakan, yang lain. Yang lain kalau ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, ternyata cukup 40 menit saja ya untuk menjelaskan ini. Oke. Silakan dibuka fotonya, kameranya. Saya perlu 3 sampai 5 detik saja kalau cepat. Ya. Kalau cepat 3 sampai 5 detik saja udah selesai, saya ganti ke screen 2. Ya, kalau informasi bagi yang belum absen, silakan absen di chatnya, tuliskan nama lengkapnya. Kalau sudah, alhamdulillah. Oke, Erga, Elmira, Gangga, Yusuf, Rizka, Andi, tolong buka sebentar saja kameranya. Sebentar saja. Erga, buka. Elmira, Andi, Rizka, Fatimatus. 3 sampai 5 detik saja. Oke, 3 sampai 5 detik saja. Buka. Oke, kalau Putri biasanya itu di rumah dilepas jilbabnya, makanya agak lama. Ayo Andi sama Rizka, 3 sampai 5 detik saja, nggak usah lama-lama. Oh, nggak paling tidur. Oke, siap-siap ya, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih. Screen 2. Masih Andi nggak kelihatan? Yaumil, Fanya, Nurul, Aditya, Safa, Azza, Ahmad Maulana, Andi Maulana. Minta tolong gambarnya dibuka sebentar saja. Oke, minta dibuka sebentar saja. Andi, tidur paling Andi ya. Halo Andi. Nanti kalau nggak paham, boleh tanya langsung di WA kelas, boleh di e-learning, boleh. Insya Allah saya fasilitasi semuanya nanti. Oke?
Aditya, Safa, Ahmad, Andi Maulana. Minta tolong sebentar saja. Oke, cukup 3-5 detik saja. Saya mulai ya. Nanti yang biar nama ketahuan, nanti kalau ketahuan Pak Kepala dan biar sudah diberitahu. Ada videonya. 1, 2, 3. Selesai ya. Oke. Demikianlah pembelajaran bilangan kuantum pagi ini untuk kelas IPA 1. Semoga bisa memberi pencerahan dan penjelasan yang lebih detail. Amin. Ya. Kalau nggak paham saat nanti belajar lagi di video sama PPT-nya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Jangan lupa kalau sudah paham, buka e-learningnya, kerjakan post-testnya. Ya, Ya. kalau sudah paham baru kerjakan post-testnya. Terima kasih. Sama-sama.